Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan dan kebahagiaan untukmu yang akan datang sesaat lagi. Jadi ini pesan dari semesta. Kebahagiaan apa yang menunggumu. Jadi perlu diingat, this is timeless reading. Yang namanya timeless reading, kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Walaupun kamu nontonnya 1 tahun setelah aku post, berarti teraplikasikannya saat itu. Oke? Dan perlu diingat, ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang, kolektif, jadi energi bisa rasanya bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau misalnya kamu pengen disesuaikan sama energi kamu nanya nih sepanjang tahun kejutan dan kebahagiaannya apa, kamu bisa fokus reading, oke? Seperti biasa aku bakalan cek energi kamu dulu, baru nanti kita lihat perubahan apa yang terjadi. Saat ini energi kamu seperti apa? Spread that into the power like that guesses. I will sing my egos, I can speak the truth, give information and protection to sit through my soul tribe, their energy right now. Their current energy right now. 3 cards. Ada the 5 of cups. Ada beberapa dari kamu tuh yang mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, bisa pola pikir atau lifestyle. Cuman saat melakukan perubahan kan pasti ada sebuah momen dimana ini yang gak biasanya yang dilakukan nih gitu. Jadi agak sulit untuk beradaptasi sama situasi yang baru. Dari 5 of cups itu yang jelas semesta memberikan kamu perubahan. Kitanya mau untuk berubah atau tidak, dan kita mau menerima sesuatu yang berubah atau tidak. Kadang-kadang contoh ya, kebiasaan nyamannya kamu bangunnya siang nih contohnya. Nah yang berubah adalah kamu harus bangun pagi untuk meraih mimpi kamu atau untuk bekerja lah gitu. Beradaptasi untuk bisa bangun pagi kan agak sulit ya, karena kita keterbiasaan bangun siang contohnya. Nah itu yang harus dilakukan. Dan 5 of cups ini ada momen dimana kamu harus mulai melepaskan. Jangan menangisi sesuatu yang memang sudah tumpah. Istilahnya banyak dalam hidup kita pasti yang harus direlakan atau dilepaskan agar kita mampu untuk bisa berkembang. Sama kayak konsep pohon. Pohon itu kan akan meruntuhkan daun-daun yang sudah mati agar tetap bisa berkembang, agar bisa tetap tumbuh. Jadi semesta memberikan kamu keadaan seperti ini. Jadi ada mungkin saja kalian menangisi seseorang di masa lalu, atau keadaan yang memang membuat diri kamu nyaman banget, tapi memang harus dilepaskan untuk kamu bisa berkembang. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Libra. Tell me more about their current energy right now. Ada sebuah keadilan yang hadir di hidupmu. Keadilannya gini, saat kita melakukan hal baik, apa yang dapat ke kita, apa yang datang ke kita juga sesuatu yang baik. Saat kita berniat dengan tulus, yang datang ke kita juga sama, ketulusan. Nah, justice itu ngomongin soal seimbang. Justice itu ngomongin soal kita naruh 10 di sini pasti ada 10 juga untuk seimbang. Jadi apa yang kita keluarkan itu yang kita terima. Nah, justice ini juga ngomongin soal keadilan untuk kalian yang butuh keadilan. Misal ya, ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi di hidupmu karena seseorang. Kita tidak perlu melakukan tindakan balas dendam, karena semesta yang akan membantu. Kita tidak perlu menunggu itu terjadi, kita tidak perlu mengharap itu terjadi. Kita fokus sama diri kita sendiri. Jadi keadilan selalu akan ditegakkan. Kadang-kadang kita tuh gak perlu tahu apa yang terjadi sama orang yang pernah nyakitin kita, atau keadaan yang pernah buruk ke kita, dan itu akan diseimbangkan. Dari The Tower, ini adalah sebuah perubahan yang tidak bisa dihindari. Jadi di dalam hidup kamu ada sesuatu yang berubah, dan kalau misalnya
tetap mencoba untuk menghindar, sama selalu kadang-kadang suka kasih sentilan dikit. Dari The Tower ini juga ada spiritual awakening yang terjadi. Mungkin kemarin lagi fokus sama cinta, lagi fokus sama kehidupan, ini diminta untuk lebih aware tentang spiritual. So, aku bakalan lihat perubahan energi yang terjadi nantinya. There's spirit guiding to live on power like guiding us. Somebody knows who can speak the truth. Aku harus mengingatkan siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. What will happen in the future with the people who watch this video? Ada the Nine of Pentacle. Kamu bisa menunjukkan keunikan kamu. Ini saran dari aku, untuk menunjukkan keunikan. Setiap orang pasti punya keunikan masing-masing. Saat kita menunjukkan itu, kita seperti mengasah skill kita. Kita mengasah sebuah hal yang cuma ada di dalam diri kita. Setiap individu pasti beda-beda keunikannya. Saat kita tahu hal itu, terus diasah, ini akan menguntungkan untuk diri kamu. Bisa dari segi finansial, dari segi materi, atau bahkan dari segi keberadaan. Jadi energi kamu bakalan lebih energinya ditinggikan. Jadi kayak naik level. Dari the Nine of Pentacle ini juga nunjukin keadaan finansial yang sangat akan membaik, kemampuan untuk mencintai diri sendiri yang lebih, dan kemampuan untuk memberikan diri kamu berbagai bonus yang kamu harapkan kemarin, atau kamu dari kemarin punya punya wishlist untuk beli ini, beli itu. Ini kemampuan untuk mewujudkannya. Ace of Pentacle ini juga dalam bentuk bisa kehadiran seseorang, atau bahkan ini dari segi materi. Jadi semesta banyak banget ngasih kamu blessing nantinya. Dan keunikan kamu, atau istilahnya kita seperti menemukan jati diri lah, diri kita siapa. Nah, saat kamu sudah menemukan itu, ini bakalan lebih terpancar auranya, bakalan beda banget dari yang lain. Aku melihat di sini secara energi lagi semangat-semangatnya. Ada yang bangun bisnis baru, ada juga yang exploring pekerjaan baru, ada yang kenal sama orang baru. Jadi ini sesuatu yang baru. Nah, dari energi The Nine of Swords itu seperti kayak ada excitement, ada kebahagiaan untuk belajar. Kalau dari The Nine of Swords ini juga ngomongin soal saran. Harus bisa lebih simple, praktikal. Kebahagiaan itu saat kita simpelkan, kita mudahkan, kita akan semakin mudah juga untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi itu akan berpengaruh sama mindset. Kita terbiasa melakukan hal yang mudah dan memudahkan mimpi kita, atau mewujudkan mimpi kita secara mudah. Untuk mimpi yang besar pun akan semakin mudah diraih. Dan ini ada sebuah kecepatan untuk menggapai itu. Nah, jadi kalau aku lihat ini perubahan finansial akan semakin lebih baik. Dirimu akan semakin menawan. Dan ini cepat ya progresnya. So, aku bakalan lihat kejutan dan kebahagiaan untukmu yang datang sesaat lagi. Pertama aku bakal lihat dari sini. I'm gonna say mangoes, I can speak the truth. Tell me about my soul tribe energy, the surprise and happiness that the universe gave them. Ace of Pentacle. Ini soal materi. Ini akan semakin lebih baik untuk kalian yang berada di fase stuck, di fase terjebak, atau di fase dimana ngerasa kurang percaya diri soal finansial, ngerasa lelah soal finansial, ngerasa jenuh soal finansial karena ngelakuin itu aja dan hasilnya juga itu aja. Ini ada sebuah angin segar. Jadi sama-sama memberikan kamu Ace of Pentacle. Yang tadinya segitu akan jadi lebih besar. Yang tadinya
kamu lihat kecil akan semakin tumbuh besar. Jadi istilahnya kamu menanam tanaman yang biasanya cuma kamu kasih sinar matahari dan air, nih kamu dikasih pupuknya untuk bisa membuat si hasil jerih payah kamu itu semakin besar lagi. Ace of Pentacle itu sama aja kayak anugerah ya. Jadi rezeki dan anugerah itu setiap orang beda-beda. Ada yang ke finansial, ada yang kehadiran seseorang. Cuman kebanyakan dari kamu ini mendapatkan rezeki dalam konteks materi. Di sini ada the Nine of Pentacle, ada the Six of Swords, kejutan dan kebahagiaan untuk dirimu yang akan segera hadir. Oke. Knight of Cups. Ada romance, ada cinta-cintaan. Kalian yang berhasil moving on, untuk kalian yang berhasil untuk saying goodbye atau meninggalkan situasi di masa lalu, melepaskan seseorang. Ini ada seseorang baru yang hadir. Karena kalau dari The Nine of Cups itu kehadiran seseorang yang memberikan cinta. Jadi kebahagiaannya bukan hanya soal finansial tapi soal romance juga. Pertama dari sini dulu, dari Six of Swords, aku melihat ada sebuah pergerakan. Pertama di spirituality yang akan semakin berkembang. Kedua, ini seperti keadaan dimana kamu moving on. Saat orang moving on, itu sama saja seperti konsep kamu punya lemari, lemarinya kamu kosongin. Saat lemarinya dikosongin, akhirnya ada baju-baju baru yang datang. Nah, ini keadaannya seperti ini. Kamu mengkosongkan memori kamu, ekspektasi kamu, dan di sini akan ada yang datang. Ini pergerakan yang cukup signifikan. Karena kalau aku lihat di sini juga ada pergerakan yang kamu lakukan secara harafiah. Contohnya kamu bertindak atau melakukan perpindahan. Kamu tadinya di kota A ke kota B, akhirnya kamu ketemu orang baru. Ada yang seperti itu, ada juga yang secara spirituality atau secara energi. Yang tadinya pemikirannya masih kekanak-kanakan jadi lebih dewasa, dan di situ akan membuka banyak peluang soal percintaan. Dan di sini akan menemukan sesosok orang yang bisa kamu percaya. Kalau aku lihat untuk kalian yang berbisnis ya, kamu akan bertemu partner atau menemukan teman bisnis yang bisa dipercaya. Dari The Nine of Pentacle, dia mampu untuk membantu, dan dia pun sama ya, pemikirannya simple. Untuk berkembang tuh jadi lebih mudah. Cuman aku melihatnya, pertama aku jabarin dulu, ini kemungkinan besar ini soal materi yang akan semakin membaik. Kejutan dari semesta tiba-tiba yang kamu mungkin tidak duga, dan kamu pikir ini kayak keajaiban. Kamu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tring datang. Ini rezeki dalam bentuk finansial, dalam bentuk materi. Kedua, ini kehadiran seseorang. Pertama, teman baik yang memang bisa dipercaya. Kedua, ini romantic. Jadi seseorang yang hadir untuk memberikan kamu cinta. Jadi ini soal cinta-cintaan. Ketiga, ini mampu untuk moving on, mampu untuk melepaskan, mampu untuk meninggalkan situasi yang lama. Jadi aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Kejutan dan kebahagiaan untukmu yang datang sesaat lagi. Flexibility, kamu mampu untuk bisa lebih fleksibel lagi. Kamu mampu untuk bisa beradaptasi sama lingkungan baru, sama situasi yang baru. Ada blessing, banyak anugerah dan banyak hal indah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Jadi keindahan, contoh ya, bangun pagi kamu langsung lihat ada pelangi. Semesta memberikan kamu keindahan secara visual untuk kamu nikmati. Ada juga keindahan atau anugerah dalam bentuk kehadiran seseorang,
atau dalam bentuk dimana kamu saat melihat diri kamu sendiri makin cinta sama diri sendiri. Get away, mampu keluar dari situasi yang sulit. Ada forgiveness, mampu untuk memaafkan, jadi mempunyai kekuatan diri untuk bisa memaafkan. Berdamai sama masalah hidup, berdamai sama diri sendiri, berdamai sama masa lalu. Lalu di sini ada taking risk, kemampuan untuk bisa ngambil resiko. Jadi lebih berani lagi kalau aku lihat. Ada win-win outcome forecast. Kamu mampu memenangkan situasi, tapi kemenangan kamu bukan hanya dirasa sama dirimu, sama orang-orang sekitar juga. Dan saat kamu berhadapan, ini untuk kalian yang terutama punya masalah hukum atau punya ada problem di hukum yang harus dihadapi, ini kayak lawanmu pun akan mendapatkan kemenangan juga. Jadi sama-sama menang. Ada your commitment is being tested. Jadi ini diminta untuk lebih berkomitmen lagi untuk ngeraih apa yang kamu pengen raih. Jadi pasti akan ada tesnya ya untuk kita naik level dalam kehidupan. Pasti akan ada momen-momen dimana kita itu diuji. Ini yang diuji adalah sebuah komitmen. Earthers learning how to be human in the world but not of it. Belajar untuk jadi manusia. Belajar jadi manusia bukan dari kita belajar jadi sosok yang sesungguhnya di dunia ini, tapi kita belajar bukan dari semesta. Kita belajar dari manusia-manusia di sekitaran kamu. Belajar dari orang-orang yang kamu temuin, belajar dari orang-orang yang kemarin pernah kamu temuin gitu. Jadi kita tuh dapat message atau dapat pesan untuk berkembang bukan hanya semesta ngasih kamu pesan, tapi kadang-kadang itu datangnya dari perantara, yaitu orang-orang sekitar kita. Message for my soul tribe. Activated earth, power places, ley line, trust where you land. Percaya arahan, kamu diarahkan kemana, kamu harus difokuskan kemana, percaya. Saat kita punya kepercayaan, di situ semesta bakalan membantu kamu lebih gampang lagi membantunya. Karena kalau manusia mencoba untuk melogikakan sesuatu atau mencoba untuk denying tanda-tanda atau arahan, semakin sulit juga untuk bisa ngikutin alurnya. Kamu akan diarahkan ke tempat yang bisa memberikan kamu kekuatan yang luar biasa. Aku bakalan lihat lagi dari spirit guide ya. Message from spirit guide for my soul tribe. The Holy Spirit expect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has you back. Percaya akan adanya keajaiban. Percaya kalau spirit guide kamu akan ngebantu kamu, mengarahkan kamu ke tempat yang baik, mengarahkan kamu untuk bertemu orang-orang yang baik. Dan percaya cinta itu nyata. Message for my soul tribe. Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Harus sudah mulai melepaskan dirimu dari drama-drama yang gak jelas.
mungkin teman-teman yang tidak baik atau toxic energi atau orang-orang yang memang toxic. Kamu harus buat jalanmu sendiri yang mampu untuk bisa membuat dirimu sukses, membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Jadi kamu harus membuat ruang untuk energi-energi baik masuk. Odin, psychic insight, your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. Jadi ini diminta untuk ngikutin intuisi. Ada spiritual awakening yang terjadi, itu yang akan mengaktifasi intuisi dan third eye kamu, mata ketiga kamu. Dan di sini kamu diminta untuk bisa menelan bulat-bulat keadaan sebenar-benarnya. Jadi akan ada keadilan, kebenaran yang akan terungkap, dan di sini kamu diminta untuk bisa nerima itu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Diminta untuk bisa membuat batasan yang sehat. Di sini kamu sebuah validasi ya, kamu semakin nyaman di finansial. Kamu pun akan diuji. Kadang-kadang orang-orang, kalau misalnya kita berubah nih, ada banyak orang-orang yang akan ngelawan, atau banyak orang-orang yang gak akan setuju akan perubahan kita. Kita punya prinsip atau tidak? Kita mampu untuk komitmen sama perubahan kita atau tidak? Perubahan datangnya itu slow but sure. Memang lama tapi pasti. Dan kenyamanan yang datang juga security, keamanan, kenyamanan datangnya memang tidak instan. Di sini the Nine of Swords, kalau aku lihat sudah harus mulai menurunkan level overthinking kamu. Jadi jangan banyak overthinking sebelum tidur. Waktunya tidur, waktunya istirahat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Jadi kalau misalkan suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next.